Kali ini saya akan menceritakan kisah di pasar tua di Banten, damai, riuh, dan penuh kehidupan. Tawa anak-anak, aroma rempah, dan hiruk-pikuk pedagang mengisi udara. Tapi, ketenangan itu segera terancam. Dari belakang gang muncul Daeng Peta, preman yang haus kekuasaan. Ia menebar ancaman, memukul pedagang yang menolak, dan membuat pasar yang dulu damai menjadi lautan ketakutan. Di tengah kepanikan itu terdengar bisikan, "Kang Bahar." Jawara legendaris Banten, sosok tua dengan mata tajam dan tongkat kayu di tangan, muncul di ujung gang. Setiap langkahnya membawa berat tanggung jawab dan keberanian yang tak tergoyahkan. Malam itu, hujan turun deras, api dendam menyala, dan dua kekuatan akan bertemu, seorang jawara yang menegakkan kebenaran, dan preman yang tak mengenal takut. Siapakah yang akan bertahan? Siapakah yang akan jatuh? Pagi itu, matahari Banten belum sepenuhnya naik ketika kabut tipis masih menyelimuti pasar lama. Suara pedagang yang biasanya riuh kini terdengar lirih dan penuh kecemasan. Ibu-ibu yang berjualan sayur saling berbisik, menunduk ketika sekelompok pria bertubuh besar berjalan melewati lapak mereka. Di depan rombongan itu, seorang pria berwajah keras dan bertato di lengan kiri melangkah dengan dada membusung. Dialah Daeng Peta, preman yang baru saja datang dari luar daerah dan kini menebar teror di pasar yang dulu damai itu. Sudah 3 hari berturut-turut, Daeng Peta memungut uang keamanan dari setiap pedagang kecil. Tak ada yang berani menolak, sebab siapapun yang mencoba melawan akan berakhir babak belur di pojok pasar. Ketakutan menjelma jadi udara yang dihirup setiap hari. Para pedagang menutup mulut, menahan amarah di dada, sementara harapan perlahan-lahan memudar seperti cat tembok tua yang terkelupas di bawah terik matahari. Namun di salah satu pojok pasar, seorang kakek berusia sekitar 60 tahun duduk diam di warung kopi sederhana. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam menembus kabut pagi. Ia mengenakan baju koko putih yang mulai pudar warnanya, dan di kepalanya terikat kain hitam khas Jawara Banten. Dialah Kang Bahar, nama yang dulu disegani di kalangan pendekar dan ditakuti oleh para perusuh. Bertahun-tahun ia memilih hidup tenang, menjauh dari dunia pertarungan dan kekerasan yang pernah menghabiskan masa mudanya. Kang Bahar mendengar semua kabar tentang kekacauan pasar itu dari bisikan para pedagang. Awalnya ia hanya diam, mencoba menahan diri karena ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mencampuri urusan dunia keras. Namun, saat seorang anak kecil datang padanya sambil menangis karena ibunya dipukul anak buah Daeng Peta, hati Kang Bahar bergetar. Ada rasa getir yang menekan dadanya. Ia tahu, ketika ketidakadilan dibiarkan tumbuh, maka yang lemah akan selalu menjadi korban. Siang itu, Kang Bahar berjalan perlahan menyusuri jalan tanah di belakang pasar. Setiap langkahnya seperti menghidupkan kenangan lama, masa ketika ia menegakkan keadilan dengan tangan dan kehormatan. Ia berhenti di depan sebuah pohon beringin tua, menatap ke arah pasar yang kini penuh ketakutan. "Aku dulu berjanji untuk tak lagi menghunus tenaga," gumamnya lirih, "tapi jika keheningan hanya melahirkan kezaliman, maka diamku adalah dosa." Di sisi lain pasar, Daeng Peta tertawa lebar. Ia merasa telah menjadi penguasa baru. Para pedagang tunduk padanya, polisi pun seolah tak berani ikut campur. "Banten ini sekarang milikku," katanya dengan angkuh. Ia tidak tahu bahwa dari kejauhan, sepasang mata tajam tengah memperhatikannya, mata seorang jawara yang sudah terlalu lama menahan bara dalam dada. Menjelang senja, angin laut dari utara berhembus membawa aroma asin dan debu jalanan. Kang Bahar duduk bersila di depan rumahnya yang sederhana. Di sampingnya tergeletak sebatang tongkat kayu tua, peninggalan gurunya yang dulu menjadi simbol kehormatan jawara. Dengan suara tenang ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika hari esok kezaliman masih berkuasa di pasar itu, maka besok pula aku akan turun tangan." Malam menurunkan sunyinya. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar sayup-sayup, seakan menjadi saksi kebangkitan hati seorang jawara yang telah lama tertidur. Di bawah langit Banten yang mulai gelap, Kang Bahar memejamkan mata. Dalam hening, ia berdoa, "Ya Allah, jika memang ini waktuku kembali menegakkan kebenaran, maka kuatkan langkahku. Jangan jadikan aku sombong karena nama, tapi ikhlaskan aku karena kebenaran." Pagi itu, langit Banten berwarna abu-abu pucat. Awan menggantung berat, seolah menandakan badai akan datang. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang setengah hidup, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Daeng Peta datang bersama anak buahnya, 8 orang berjaket kulit,
wajah mereka keras dan tanpa belas kasih. Mereka menghampiri pedagang ikan yang sedang menata dagangannya. "Bayar uang keamanan minggu ini," bentak Daeng Peta dengan suara serak. Pedagang itu gemetar, mencoba menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Tapi Daeng Peta menepisnya kasar. "Sedikit begini, kau pikir aku pengemis?" serunya sambil menendang keranjang ikan hingga berserakan di tanah. Jeritan kecil terdengar. Anak pedagang itu berlari, menangis memanggil ibunya. Orang-orang hanya bisa menonton, tak satu pun berani menegur. Ketakutan menjadi hukum baru di pasar itu. Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikan kejadian itu dengan tatapan tajam. Kang Bahar. Ia berdiri di ujung gang sempit, tangan kirinya menggenggam tongkat kayu warisan gurunya. Tatapan matanya dingin, namun tenang. Ia tahu, inilah hari yang semalam telah ia doakan, hari di mana diam bukan lagi pilihan. Kang Bahar melangkah perlahan mendekat. Suara sandal kayunya menyentuh tanah, menimbulkan bunyi tok, 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 yang menggema di antara keheningan pasar. Orang-orang mulai menoleh, beberapa berbisik, "Itu Kang Bahar, jawara tua itu datang lagi." Daeng Peta yang tengah tertawa dengan pongahnya mendadak terdiam. Ia menatap sosok tua yang berdiri di depannya. Wajahnya tidak asing, sebab nama Kang Bahar sudah lama jadi legenda di tanah Banten. "Jadi kau yang katanya ingin melindungi pasar ini?" ejek Daeng Peta sambil menyeringai. "Aku tak ingin melindungi siapapun," jawab Kang Bahar tenang. "Aku hanya ingin mengingatkanmu, jangan ambil hak orang lain." Anak buah Daeng Peta mulai mengejek, menertawakan sosok tua berikat kepala hitam itu. Tapi tawa mereka terhenti ketika angin tiba-tiba berhembus kencang. Selembar daun pisang terbang, menandai suasana yang berubah tegang. Tatapan Kang Bahar berubah tajam. "Aku sudah tua, Daeng," ucapnya lirih, "tapi jangan pikir aku tak bisa berdiri untuk kebenaran." Daeng Peta terkekeh sinis, lalu meludah ke tanah. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang pantas berdiri di pasar ini." Salah satu anak buah Daeng Peta maju, mengayunkan besi panjang ke arah Kang Bahar. Tapi dengan satu gerakan cepat, tongkat tua itu menangkis serangan, lalu memutar, menghantam bahu penyerang dengan bunyi keras. Pria itu terpelanting, mengerang kesakitan. Pasar mendadak sunyi, tak ada yang berani bersuara. Kang Bahar tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Daeng Peta yang kini mulai menyipitkan mata penuh amarah. "Kau pikir aku takut pada jawara tua sepertimu?" bentaknya. Daeng Peta mengangkat tangannya, memberi isyarat. 6 orang anak buahnya menyerbu serentak. Tapi Kang Bahar bergerak seperti bayangan, cepat, senyap, dan terarah. Setiap serangan yang datang dibalas dengan jurus lama yang pernah menggetarkan Banten. Tongkatnya menari di udara, dan dalam sekejap, 6 preman itu tersungkur ke tanah. Orang-orang yang menonton tertegun, beberapa menutup mulut menahan napas. Sementara Kang Bahar berdiri di tengah lingkaran tubuh-tubuh yang tumbang, tanpa sedikit pun kesombongan di wajahnya. Daeng Peta menggeram, wajahnya memerah menahan malu. Ia mendekat dengan langkah berat, menatap Kang Bahar tajam. "Kau boleh menang hari ini," katanya dengan nada rendah tapi penuh ancaman. "Tapi ingat, pasar ini belum selesai denganmu." Kang Bahar menatapnya tenang. "Selama kau masih menindas orang lemah, aku akan selalu datang," jawabnya mantap. Suara itu tenang, tapi menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Hari itu, angin selatan benar-benar berhembus kencang, membawa debu dan daun-daun kering berputar di udara. Orang-orang mulai berani menatap lagi, beberapa bahkan meneteskan air mata lega. Namun jauh di dalam hati Daeng Peta, bara dendam mulai menyala. Ia bertekad, malam nanti, darah harus dibayar dengan darah. Ia tak tahu bahwa langkahnya menuju gelap justru akan membawanya pada takdir yang lebih kelam. Malam itu langit Banten tampak kelabu, berat dan murung seperti menyimpan sesuatu yang tak diinginkan. Angin bertiup kencang dari arah selatan, membawa bau tanah basah dan daun pisang yang bergoyang liar di pekarangan rumah. Di rumah kecilnya, Kang Bahar duduk bersila di depan lampu teplok yang berkerlip. Ia menutup mata, mencoba menenangkan batinnya setelah peristiwa siang tadi. Namun dalam keheningan itu, nuraninya bergetar. Ia tahu, Daeng Peta bukan tipe orang yang menerima kekalahan dengan mudah. Hatinya berbisik, malam ini, badai akan datang. Tak jauh dari pasar, di bawah rindang pohon asam, Daeng Peta sedang berdiri bersama 4 anak buahnya yang tersisa. Wajahnya masih menyimpan luka dan amarah. "Malam ini kita balas," katanya dingin. "Aku tidak peduli siapa dia, tua atau sakti.
pasar ini tetap harus tunduk padaku. Petir menyambar langit, menyinari wajah mereka yang basah oleh gerimis. Dengan langkah cepat, mereka bergegas menuju rumah Kang Bahar. Jalanan licin, tapi api dendam di dada Daeng Peta membuat langkahnya tak goyah. Hujan turun deras ketika mereka tiba di halaman rumah Kang Bahar. Lampu di dalam rumah masih menyala, bayangan Kang Bahar terlihat dari balik jendela. Daeng Peta memberi isyarat, 4 orang anak buahnya menyebar, mengelilingi rumah. "Serbu!" teriaknya di tengah derasnya hujan. Dalam sekejap, pintu bambu itu didobrak paksa, dan suara kayu patah memecah kesunyian malam. Namun begitu mereka masuk, mereka tidak menemukan ketakutan, justru ketenangan. Kang Bahar berdiri di tengah ruangan, tongkat kayu di tangannya, wajahnya menatap lurus tanpa gentar. "Daeng Peta," katanya dengan suara tenang di tengah derasnya hujan, "kau datang membawa amarah, tapi aku hanya membawa kesabaran." Daeng Peta mencibir, "Kesabaran tak akan menyelamatkanmu malam ini, orang tua." Ia langsung menyerbu dengan golok di tangan, diikuti 4 anak buahnya. Suara logam beradu dengan kayu bergema keras. Hujan menetes lewat celah atap, menetes di lantai bambu. Setiap gerakan Kang Bahar terasa seperti aliran air, lembut tapi menghantam dengan kekuatan yang tak terlihat. Dalam hitungan detik, 2 anak buah Daeng Peta jatuh tersungkur, disusul satu lagi yang terpental keluar rumah. Tinggallah Daeng Peta sendiri. Nafasnya memburu, matanya merah seperti bara. Ia menyerang lagi, goloknya berayun deras, tapi Kang Bahar menangkisnya dengan satu tangan. Mereka bertarung di tengah guyuran hujan yang makin lebat. Air memantul dari tongkat dan bilah besi, seperti percikan api di malam yang gelap. Dalam satu putaran cepat, Kang Bahar menendang lutut Daeng Peta hingga pria itu terjatuh. Goloknya terlempar ke tanah berlumpur. "Cukup," seru Kang Bahar keras, "aku tak ingin menumpahkan darah sesama manusia." Namun Daeng Peta tak mau berhenti. Ia meraih segenggam lumpur dan melemparkannya ke wajah Kang Bahar, lalu mencoba menyerang lagi dengan belati kecil yang disembunyikan di pinggangnya. Tapi sebelum ujung belati itu menyentuh tubuh Kang Bahar, tongkat kayu itu bergerak sekali lagi, cepat, tepat, dan keras. Suara plak terdengar, dan tubuh Daeng Peta terhempas ke tanah. Ia mengerang, tubuhnya gemetar, sementara darah tipis mengalir di pelipisnya, tercampur air hujan. Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Kang Bahar berdiri di atas tanah yang becek, menatap tubuh Daeng Peta yang terkapar. "Aku bukan musuhmu, Daeng," katanya perlahan. "Musuhmu adalah keserakahanmu sendiri." Suara hujan menelan kalimat itu, namun entah bagaimana, kata-kata itu justru membekas dalam hati Daeng Peta yang setengah sadar. Kang Bahar menatap langit, lalu melangkah pergi, meninggalkan preman itu di bawah hujan deras. Dan malam itu, pasar Banten kembali sunyi. Namun bukan karena ketakutan, melainkan karena semua orang tahu, badai baru saja berlalu. Tapi dalam hati Kang Bahar, badai lain mulai tumbuh, badai dari keyakinan bahwa ketenangan belum benar-benar kembali. Sebab selama ada manusia yang dikuasai nafsu, kedamaian hanyalah sementara. Beberapa hari berlalu setelah hujan malam itu, pasar Banten mulai pulih dari ketakutannya. Para pedagang kembali membuka lapak, anak-anak berlari di antara kios, dan senyum mulai tumbuh di wajah-wajah yang dulu murung. Kang Bahar sering terlihat berjalan di antara mereka, menanyakan kabar, membantu pedagang tua menata barang dagangan. Semua orang merasa damai kembali, seolah badai telah benar-benar pergi. Namun, di balik ketenangan itu, badai yang lain sedang menunggu, diam-diam menyusun amarah di tempat gelap. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Daeng Peta berbaring dengan perban di kepala. Luka dari pertarungan dengan Kang Bahar belum sepenuhnya sembuh, tapi api dendam di dadanya justru semakin membara. Ia menatap keluar jendela dengan mata merah menyala. "Kau pikir kau sudah menang, Bahar?" bisiknya penuh benci. "Aku akan buat semua orang yang percaya padamu menyesal hidup di bawah perlindunganmu." Ia meraih telepon tua di meja, memanggil rekan lamanya, preman dari luar kota, orang-orang yang tak mengenal takut dan tak punya hati. Malam itu, kesepakatan kelam dibuat di bawah cahaya redup lampu minyak. 2 malam kemudian, udara Banten terasa lebih panas dari biasanya. Angin membawa aroma tak biasa, seperti kayu kering dan bara yang siap menyala. Di tengah pasar, pedagang-pedagang kecil sedang berkemas ketika tiba-tiba suara motor-motor besar meraung dari arah utara. 10 orang berjaket hitam datang menerobos kerumunan. Mereka membawa botol berisi bensin dan obor menyala.
Dalam hitungan detik, api dilemparkan ke beberapa lapak. Suara jeritan dan tangis memenuhi udara. Api menjalar cepat, membakar tenda, kain, dan harapan. Kang Bahar yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang mendengar teriakan dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju sumber suara. Hatinya berdegup kencang ketika melihat pasar yang selama ini ia jaga kini berubah menjadi lautan api. Astagfirullah, bisiknya lirih. Di antara kepulan asap, ia melihat Daeng Peta berdiri di atas meja kayu, tertawa keras, menatap api yang menjilat langit malam. "Inilah pasar yang kau lindungi, Bahar," teriaknya dengan gila, "semua akan musnah bersamamu." Kang Bahar berlari menerobos kobaran api, menolong satu persatu pedagang yang terjebak. Bajunya terbakar sebagian, tapi ia tak peduli. Ia menggendong anak kecil yang pingsan, menuntun ibu tua keluar dari kepungan asap. "Lari, selamatkan diri kalian," suaranya serak tapi tegas. Dari kejauhan, Daeng Peta menatap dengan marah, antara kagum dan benci. Orang tua itu tak pernah takut, gumamnya, lalu mengangkat obor terakhir. Berniat membakar surau kecil tempat Kang Bahar biasa mengajar anak-anak mengaji. Namun sebelum obor itu terlempar, tangan Kang Bahar sudah memegang pergelangan tangannya dengan kuat. Wajah keduanya hanya berjarak 1 jengkal. "Berhentilah, Daeng," kata Kang Bahar dengan napas berat. "Kau sudah cukup menabur dosa. Jangan biarkan api ini juga membakar jiwamu." Tapi Daeng Peta malah menatapnya dengan tawa getir. "Jiwaku sudah lama terbakar, Bahar. Dan malam ini, kau akan ikut hangus bersamaku." Ia menendang Kang Bahar hingga terjatuh ke tanah, lalu berlari di tengah kobaran api. Kang Bahar bangkit, mengejarnya melewati reruntuhan kios dan arang yang masih menyala. Langkah mereka berpacu dengan waktu, diiringi suara kayu yang runtuh dan letupan minyak tanah. Dalam kekacauan itu, Kang Bahar berhasil memegang punggung baju Daeng Peta, menariknya hingga mereka berdua terjatuh di tanah berlumpur yang panas. Mereka bergulat di antara bara, dua manusia yang terikat oleh nasib, antara dendam dan keadilan. Hujan belum turun malam itu, hanya panas dan cahaya merah yang membakar langit Banten. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Kang Bahar menahan lengan Daeng Peta, menjatuhkan obor dari tangannya. Mereka berdua sama-sama terdiam, tubuh mereka penuh jelaga dan darah. "Kau masih bisa berhenti, Daeng," ucap Kang Bahar lirih. "Masih ada jalan untuk pulang." Tapi Daeng Peta hanya tertunduk, terengah-engah, lalu tertawa pelan, suaranya serak dan getir. "Pulang, aku sudah kehilangan arah sejak pertama kali memilih jalan ini." Dan malam itu, ketika api mulai padam, pasar Banten meninggalkan luka yang tak akan mudah sembuh, bukan hanya di tanahnya, tapi juga di hati Kang Bahar, yang kini tahu bahwa kemenangan kadang datang bersama kehilangan. Keesokan harinya, kabar kebakaran pasar tersebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang yang selamat berkumpul di alun-alun lama, tempat paling ikonik di Banten, untuk menyaksikan wajah keadilan yang baru. Di tengah kerumunan, Kang Bahar muncul dengan wajah tenang, tubuhnya masih berbekas jelaga dan luka kecil dari malam sebelumnya. Ia berdiri di tengah alun-alun, tongkat kayu di tangan, menatap ke arah bayangan yang muncul di sisi lain. Daeng Peta berdiri dengan golok panjang di tangan, dikelilingi anak buahnya yang masih setia, wajah mereka memancarkan amarah dan dendam. Daeng Peta tertawa sinis, suaranya menggema di antara gedung-gedung tua. "Bahar, hari ini kau akan tahu, siapa yang benar-benar berkuasa di Banten," teriaknya. Kang Bahar menatap balik tanpa sedikit pun takut. Kuasa yang dipaksa dengan kekerasan hanya sementara. Kebenaran yang dijunjung tinggi akan selalu menang, jawabnya. Udara terasa panas dan tegang, seolah alam pun menahan napas, menunggu benturan dua kekuatan yang berbeda, satu untuk dendam, satu untuk keadilan. Pertarungan dimulai. Golok Daeng Peta berayun deras, memotong udara dengan suara swoosh yang menakutkan. Kang Bahar menangkis setiap serangan dengan tongkat kayu, bergerak lincah meski tubuhnya tak lagi muda. Bunyi kayu beradu besi terdengar keras, menimbulkan getaran di lantai alun-alun. Anak-anak kecil yang menonton menahan napas, sedangkan orang dewasa merasa darah mereka mendidih melihat keberanian jawara tua itu. Setiap gerakan Kang Bahar tampak seperti tarian, lembut, cepat, tapi mematikan. Daeng Peta semakin agresif. Ia menyerang tanpa henti, mencoba mengeksploitasi setiap celah. Namun Kang Bahar tetap tenang, memanfaatkan setiap gerakan lawan untuk menangkis dan membalas dengan tepat. "Setiap seranganmu, Daeng,"
adalah pengingat bahwa amarahmu akan menghancurkan dirimu sendiri, ucap Kang Bahar sambil memutar tongkatnya, menangkis serangan bertubi-tubi. Anak buah Daeng Peta mulai goyah melihat jurus-jurus jawara tua itu, beberapa bahkan mundur pelan, menyadari mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Pertarungan mereka berlanjut di tengah hujan gerimis yang mulai turun, menambah dramatis suasana. Air menetes dari atap gedung, membasahi alun-alun yang sudah licin. Debu dan kotoran bercampur dengan air, menimbulkan aroma basah yang menusuk hidung. Tapi tidak ada yang menghentikan kedua tokoh itu. Golok melawan kayu, amarah melawan ketenangan, dendam melawan kebijaksanaan. Setiap benturan memantulkan kilat di mata Daeng Peta, sementara mata Kang Bahar tetap teduh namun penuh fokus. Dalam satu momen krusial, Daeng Peta menyerang dengan jurus terakhir, goloknya menghantam ke arah kepala Kang Bahar. Namun jawara tua itu memutar tubuhnya, menangkis dengan tongkat, lalu memutar serangan balik sehingga golok preman itu terlempar jauh. Daeng Peta terkejut, terhuyung, napasnya terengah-engah. Bagaimana mungkin orang tua ini? Gumamnya pelan, penuh kekagetan dan marah. Kekuatan dan kecepatan yang ia anggap mustahil kini nyata di depan matanya. Kang Bahar melangkah mendekat perlahan, wajahnya teduh, suara tenang, tapi penuh wibawa. Sudah cukup, Daeng. Pasar bukan milikmu, dan kekuasaan bukan untuk ditaklukkan dengan tangan keras. Pulanglah sebelum kau kehilangan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Daeng Peta menatapnya, tubuhnya gemetar antara amarah dan kelelahan. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti alun-alun, hanya suara hujan yang jatuh menetes di tanah. Akhirnya, Daeng Peta jatuh berlutut, goloknya terlepas dari tangan. Wajahnya penuh luka, napasnya tersengal. Orang-orang di alun-alun bertepuk tangan pelan, tidak hanya karena kemenangan Kang Bahar, tapi karena ketenangan, keberanian, dan keadilan telah kembali menegakkan tatanan. Kang Bahar berdiri di atas sedikit tanah basah, matanya menatap lurus ke horizon. Kemenangan bukan tentang siapa yang kuat, tapi tentang siapa yang benar, bisiknya, hanya untuk dirinya sendiri. Malam itu, alun-alun lama menjadi saksi bahwa keadilan dan keberanian masih hidup di tanah Banten. Orang-orang pulang membawa kisah heroik jawara tua yang menundukkan dendam dan kekerasan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Tapi di balik itu semua, Kang Bahar tahu pertarungan belum sepenuhnya selesai. Selama ada hati yang terbakar oleh keserakahan dan dendam, tugasnya sebagai pelindung kebenaran belum usai. Dan dari jauh, bayangan Daeng Peta perlahan menghilang ke kegelapan malam, berjanji akan kembali, dengan dendam yang lebih pekat. Beberapa hari setelah duel di alun-alun lama, pasar Banten perlahan kembali hidup. Bau rempah dan ikan segar kembali memenuhi udara pagi, dan tawa anak-anak terdengar di antara lapak pedagang. Orang-orang yang dulu ketakutan kini mulai menata kembali dagangan mereka. Kang Bahar terlihat berjalan di antara mereka, sesekali menolong mengangkat karung berisi beras atau memindahkan tenda yang roboh. Wajahnya tenang, namun tatapannya tetap waspada, seolah menunggu kemungkinan badai lain datang. Daeng Peta sendiri sudah hilang dari pandangan. Ia pergi ke arah yang tak diketahui, luka-lukanya masih membekas, dan amarahnya semakin tersembunyi di balik kepulan asap dendam. Orang-orang mendengar kabar bahwa ia pergi ke wilayah lain, namun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Kang Bahar menyadari, meski kemenangan telah diraih, tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia harus memastikan masyarakat benar-benar aman dari tangan yang zalim. Di pagi yang cerah, Kang Bahar duduk di bawah pohon beringin tua di tepi pasar. Anak-anak yang penasaran berkumpul di sekelilingnya. Ia mulai mengajari mereka dasar-dasar silat, tapi bukan hanya untuk kekuatan, melainkan juga untuk keberanian, disiplin, dan moral. Seorang jawara sejati, katanya sambil tersenyum lembut, bukan hanya yang menaklukkan lawan, tapi yang mampu menundukkan amarah dan menjaga kebenaran. Anak-anak itu menatapnya dengan mata berbinar, menyerap setiap kata seperti mutiara berharga. Para pedagang juga mulai pulih, saling membantu, menata kembali dagangan yang hangus terbakar. Mereka perlahan membangun solidaritas yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka belajar bahwa keberanian Kang Bahar bukan hanya dalam pertarungan fisik, tetapi juga dalam menjaga semangat gotong royong. Pasar menjadi simbol baru, bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga tempat belajar keberanian, kesabaran, dan saling melindungi. Kang Bahar sering terlihat berbicara dengan para tetua dan tokoh masyarakat. Ia menekankan pentingnya hukum adat, menghormati satu sama lain, dan menolak ketakutan sebagai jalan hidup. Kita harus membela yang lemah,
katanya, bukan karena kita ingin terkenal, tapi karena itulah hak setiap manusia. Kata-katanya menjadi pedoman baru, dan perlahan, rasa takut yang dulu menguasai pasar mulai digantikan oleh rasa hormat dan harapan. Pada malam hari, alun-alun kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kedamaian yang menenangkan. Kang Bahar duduk di tangga masjid tua, menatap bulan yang menggantung di langit Banten. Angin membawa aroma laut, membawa suara doa yang bersatu dengan desir dedaunan. Ia tersenyum lirih, mengetahui bahwa sementara ini, rakyatnya aman. Namun ia tahu, selalu ada tantangan baru, dan seorang jawara harus tetap siap menjaga tanahnya. Orang-orang yang dulu menonton pertarungan itu kini bercerita pada generasi muda, menjadikan kisah Kang Bahar sebagai legenda hidup. Mereka menceritakan keberanian, ketenangan, dan kebijaksanaan sang jawara. Nama Kang Bahar menjadi simbol, seseorang yang bisa melindungi tanpa haus darah, mengalahkan kezaliman tanpa kehilangan nurani. Dari ujung pasar ke ujung kota, kisahnya menjadi inspirasi dan teladan. Malam itu, damai benar-benar menutupi kota Banten, meskipun bara dendam Daeng Peta tetap tersimpan di tempat yang jauh. Kang Bahar menatap langit penuh bintang dan berbisik dalam hati, keadilan akan selalu menang, selama kita memiliki keberanian dan hati yang ikhlas. Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, merasakan damai yang sesungguhnya, damai yang lahir dari keberanian, pengorbanan, dan ketulusan seorang jawara. Bertahun-tahun setelah malam duel di alun-alun lama, nama Kang Bahar menjadi legenda yang hidup di setiap sudut Banten. Orang-orang bercerita tentang keberaniannya, tentang bagaimana seorang jawara tua mampu menundukkan kezaliman tanpa kehilangan nurani. Pasar lama kini bersih, ramai, dan damai, tempat anak-anak bermain, pedagang menata dagangan dengan senyum, dan masyarakat hidup tanpa takut pada preman. Legenda itu bukan hanya soal pertarungan fisik, tapi tentang keberanian, integritas, dan hati yang ikhlas. Anak-anak yang dulu belajar silat dari Kang Bahar kini tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang kuat, tapi juga bijaksana. Mereka meniru gerakannya yang luwes, meneladani tutur kata dan akhlaknya. Kekuatan sejati bukan hanya di tangan, tapi di hati dan kepala, kata Kang Bahar berkali-kali kepada mereka. Ia menekankan, menjadi jawara bukan soal menaklukkan lawan, tetapi menaklukkan diri sendiri, menjaga orang lain, dan menegakkan keadilan tanpa pamrih. Daeng Peta sendiri tak pernah kembali ke Banten. Kabar tentangnya terdengar dari mulut ke mulut, bagaimana dendamnya berubah menjadi penyesalan. Kang Bahar tidak pernah memburu atau menghakiminya. Ia percaya, orang yang menyesal dan belajar dari kesalahan layak diberi kesempatan untuk berubah. Dendam hanya akan membakar jiwa sendiri, gumamnya suatu hari di depan anak didiknya. Pesan ini menjadi salah satu pelajaran paling berharga yang diwariskan kepada generasi muda Banten. Kang Bahar tidak mencari pujian. Ia memilih tinggal di sebuah surau kecil di tepi kota, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, belajar silat, dan menanamkan akhlak mulia. Warga datang padanya untuk meminta nasihat, bukan karena ketakutan, tapi karena hormat dan kepercayaan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit dan manis, dari peperangan dan kesabaran. Di setiap sudut pasar, ada cerita tentang keberaniannya yang tersimpan, tentang bagaimana ia berdiri di tengah kobaran api, menolong pedagang yang terjebak, melawan ketidakadilan tanpa pamrih. Patung kecil dan lukisan Kang Bahar mulai terpajang di beberapa sudut pasar, bukan sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai pengingat keberanian, kejujuran, dan keteguhan hati selalu abadi. Anak-anak menatapnya dengan kagum, bermimpi bisa menjadi seperti jawara itu, tapi juga belajar bahwa hati dan akhlak lebih penting dari kekuatan fisik. Setiap kali ada ketegangan atau perselisihan kecil di pasar, orang-orang masih mengingat kata-kata Kang Bahar. Bersikaplah adil, tegakkan kebenaran, tapi jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Pesan itu terus mengalir, seperti sungai yang menyejukkan bumi, menjaga agar ketakutan dan keserakahan tidak pernah kembali menguasai tanah Banten. Ia menjadi simbol perdamaian yang hidup, bukan hanya seorang jawara yang ditakuti, tapi seorang guru yang dihormati. Malam-malam di Banten kini sunyi dan damai. Kang Bahar duduk di serambi surau, menatap bintang-bintang yang gemerlap di langit. Ia tersenyum, merasa lega karena rakyatnya selamat, karena ketenangan telah kembali. Namun ia tetap waspada, karena ia tahu, kedamaian hanyalah buah dari kewaspadaan dan keberanian yang terus dijaga. Ia menunduk, memejamkan mata,
dan berbisik pada dirinya sendiri, selama ada yang lemah dan butuh perlindungan, aku akan tetap di sini. Warisan Kang Bahar bukan hanya tentang pertarungan dan kemenangan, tetapi tentang keberanian yang lahir dari hati, keadilan yang ditegakkan dengan nurani, dan ketulusan yang menjadi panutan bagi generasi berikutnya. Orang-orang Banten selalu menceritakan kisahnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai legenda hidup, bahwa seorang jawara sejati adalah mereka yang mampu menundukkan amarah, melindungi yang lemah, dan menegakkan kebenaran, tanpa pamrih dan tanpa haus darah. Dan begitu legenda itu terus hidup, suara-suara kecil anak-anak yang meniru jurus Kang Bahar di pasar, suara tawa pedagang yang damai, dan bisikan ketenangan di setiap sudut Banten menjadi saksi, warisan seorang jawara bukan hanya pertarungan, tapi keberanian hati yang tak pernah padam.